First. Partner first. Partner first, Partner oke. first. Kalau hemat gua, Puerto Paraiso nggak masuk circle. Oke. Let me think a bit ya, sedikit-sedikit. Maybe yes, maybe no, ke arah Valle del Mar tidak masuk. Valle del Mar. Valle del Mar tidak masuk. Oke, berarti ada 2 kota pelabuhan nih ya. Kita anggap tidak masuk ke dalam circle. Kita Yang lihat. kalah push up 5, yang nggak menang Gimana? Yang kalah dan yang nggak menang pas. Itu kan sama. langsung menyimak ternyata Waduh. LDG-nya. Waduh, tidak Karena saya seperti udah insecure. tidak Push up. seperti ini ya, Sansku ya. Waduh. Yang bisa di flank ngomongannya. Waduh! Puerto tidak Nah, masuk. tadi maksud gue sebutkan satu kota yang masuk. Oh dalam circle gitu, luar biasa ya Mas ini ya. Tidak hanya bridging komersial, tapi bridging Tapi ini juga unik jago. loh. Gimana Iya nggak tuh? sih? Unik gak sih kayak ngelihat circle tuh ke arah kiri tuh jarang banget. Karena Betul banget. pulau-pulau yang terpisah ini yang cukup besar di antara 3 pulau atau 4 pulau yang terpisah, ini cukup besar dan jarang juga masuk ke dalam circle. Ya setuju banget, ada Minas del Sur dan Prison di sana, dan menjadi menarik melihat ada perairan masuk ke zona pertama Miramar nih pas. Kalau misalkan circle-nya itu ke arah kiri bawah tuh, gue jadi teringat seperti tim The Pillars, Pillars. Boom dan juga NFT waktu itu Waduh, perang turun di betul. PMPL. Itu di game akhir-akhir ya Mas ya. Itu bener-bener last map Betul Miramar banget. Yes. yang berdaroi. Itu karena mencari siapa yang maju ke nanti Asia Tenggara waktu itu ya. Betul. Betul banget. Sebenarnya yang bikin gue penasaran lagi untuk di hari kedua minggu kedua ini juga, apakah Pekado numpuk lagi 2 tim? Kemarin tuh Pekado numpuk 2 tim. Ada EVOS kalau nggak salah sama KHG juga. Oke. Terus di arah El Azhar juga ada 2 tim yang numpuk. Cuma kita belum melihat angle view-nya lagi apakah tetap terjadi. Oh ternyata ada 1 tim yang mengalah karena mungkin kurang worth it untuk tetap melakukan fight di arah Pekado. Apalagi tim yang dilawan bukan tim kaleng-kaleng, tim yang udah punya jam terbang cukup panjang. Ya setuju banget, karena kembali lagi early contest di awal itu Gacha lagi. gacha dong, dapat energy drink ya lumayan. Itu menjadi salah satu update yang seru sih di Miramar sih, karena dapat boosting item di awal-awal tanpa harus mencari kesana kesini, itu udah bagus banget sih. Apa tuh? Ada yang numpuk sepertinya. Ada TSC dan juga tim nomor 2. Gue belum melihat ini tim nomor 2 itu tim dari mana. Dari ARN ternyata yang jaraknya tidak terlalu jauh di antara 1 player dari masing-masing tim. Dan HDP juga cuma 1 tim. Minggu lalu lagi. Kemarin ada 2 tim yang turun di sini. Waduh, jadi 2 sentral utama dari Miramar justru ada 2 tim kemarin ya. Betul. Dan sekarang mungkin udah mulai mengetahui lagi, mereka udah mengatur taktik lagi semalam mungkin. Dan ini akan menjadi pertandingan pertama seharusnya antara TSC dan juga ARN, karena ARN udah mendengar terlebih dahulu. Udah mulai buruk nih Jan sepertinya. Step sudah saling menjaga tapi ada backup dari tim TSC melakukan serangan langsung menuju ke arah gudang. Flank arah kanan tertembak dan sepertinya 1 orang berhasil diamankan. 2 backup yang cukup baik dari tim TSC. 1 main down point pecahan pertama untuk TSC. Betul banget, ada body system yang dilakukan oleh tim ARN, tapi sepertinya karena terlalu jauh dan memang posisi dari TSC terutama Aimbots ini mendapatkan kompon agak cukup sulit untuk bisa di take down oleh tim 2. Betul. Ya setidaknya dapat pecahan poin pertama tuh lumayan banget lah. Nge-boosting mental mereka juga kan. Ya setuju banget, penting banget untuk bisa boosting boosting mental kita di awal agar bisa nanti di mid dan late game kita lebih matang dan lebih siap lagi tentunya. Yes, sudah mulai kehilangan 1 player pertama dari ARN, cuma mereka doang ya. Karena tadi salah satu pemain ARN itu orang pertama bahkan yang dipulangkan ke arah lobby. Betul banget. Memang kalau kita berbicara luas ini luas banget. Ada banyak tipografi yang bisa dilakukan, terutama tadi di lower ground itu banyak rumah dewa, banyak warehouse. Jadi mungkin itu menjadi perebutan antara kedua tim. Yap. Tidak hokinya dari tim 2 yaitu ARN agak berjauhan dan tidak ada body system yang cepat untuk backup dia. Betul, dan kali ini Blue Zone pertama juga sudah mulai bergerak dari tim nomor 6 tadi, RD. Sudah mulai melakukan rotasi. Udah ada banyak tim sih yang udah mulai melakukan rotasi juga. Bahkan ada yang udah bakal ngelewatin area Chumacera. Ini gereja Chumacera nih. Yang ada beberapa tambahan update ya di patch untuk yang Miramar saat ini. Kan bagian bawahnya tadinya tuh cuma ada rumah panjang doang, sekarang Betul. ada gudang dewanya. Terus yang tadinya nggak ada broken wall jadi ada broken wallnya juga. Betul, jadi makin strong juga kalau misalnya mau menahan high ground di bagian gereja Chumacera tentunya. Yes. Bahkan ada yang gaib.
Apartemen Cumacera tuh yang tadinya ada 3, apartemen kuning sekarang cuma 2. Cuman 2 ya sekarang. Nggak Hilang tahu satu. tuh yang satu pindah kemana tuh Iya, masih mencari-cari tuh. Tahu pindahnya kemana? Kemana tuh? Cuma cara bagian bawah. Oh iya di bawahnya ada lagi. Iya, ada. Bener. Tapi sepertinya bakal ada penangkapan lain dari tim TSC. Lagi-lagi ARN, movement mereka terbaca oleh TSC dengan sangat baik. 2 orang hilang dan dua-duanya dari tim ARN. Ini menjadi mimpi buruk karena mereka harus bertahan dengan 2 pemain sampai circle-circle akhir. Kalau selamat itu pun. Betul banget. Menyisakan 2 player masih di early game ini sulit banget untuk bisa sampai ke mid game, sampai ke late game. Biasanya kadang-kala saat kita rotasi bisa terculik oleh tim-tim lain. Dan kalau misalkan 2 doang, ini benar-benar harus play safe. Nggak boleh terlalu banyak kontes, karena kalau mereka kontes mereka udah kalah manpower, Mas. Yes, dan sepertinya masih bermain dengan taktikal. Gak ada yang terlalu barbar gameplay mereka, lebih santuy ya. Betul. Lebih santuy dan sanskuy. Widih, lebih santuy dan santuy. Saya ingin sebenarnya membuat pantun, tapi saya tidak secerdas. Gak bisa ya? Nggak Makanya bisa, iya. kita itu di sini tugasnya bukan nge-cast, tapi mau nonton dan berkomentar. Waduh, mau nonton. Mau nonton, mau nonton dan berkomentar. Mau nonton dan berkomentar. Itulah caster saat ini ya. Iya, caster itu tugasnya mau nonton dan juga berkomentar. Betul banget. Job desk-nya itu. Job desk-nya. Job desk-nya itu. Oke, Nara dan juga tim DMS tadi sempat berdekatan, tapi sepertinya DMS karena mengetahui yang 1 orang di sana tidak ingin terlalu banyak membuat step. Oke, Zero tuh sedikit action boleh lah. Betul, tapi karena kita lagi nyorot Nara ya. Nara nih bisa gue bilang salah satu tim yang terdegradasi kemarin dan sekarang lagi dalam kondisi yang apes. Karena dari 6 match yang dimainkan kemarin, mereka bisa dibilang 80% selalu terjegal di awal. Satu pemain mereka terculik, bahkan sempat tusuk juga di awal. Jadi mereka belum bisa mengejar poin terlalu banyak di hari pertama. Dan gua harapkan di sini mereka bisa lebih menunjukkan perform mereka lagi. Walaupun ada beberapa roster yang berganti di tim Nara, setidaknya itu sudah dipersiapkan untuk di PINC kali ini. Karena kan itu udah resiko dari tim-tim yang terdegradasi dari PMPL season 1. Yes, betul banget. Jadi mereka seharusnya sekarang udah mulai mencari lagi strategi terbaik. Kalau tadi Pasta sempat menyebutkan banyak terjegal di awal, seharusnya ini bisa menjadi awal yang baik. Karena kalau tadi kita lihat sedikit teman-teman semua, Nara berada di dalam safe zone. Jadi harusnya mereka udah bisa lebih maintaining lagi place yang mereka ingin pakai untuk mengkontes tim-tim lain. Apa karena mereka ngelut di daerah prison tadi ya? Betul, scrapping di sekitaran Los Higos dan Prison. Yes, so far so good. Ngelihat EVOS juga mereka bergerak pelan dan sangat meyakinkan. Ngelihat satu Tayo yang lewat tapi tertutup sama gundukan. Tiren yang tidak menguntungkan untuk melakukan tembakan, tapi sepertinya Prodingio 3 orang. Recoilnya bakal stabil menuju ke arah ARN. 2 player ARN yang tersisa ini bakal menjadi mimpi buruk buat mereka. Bahkan mobil sudah mulai meledak. Ditinggalkan satu pemain mereka di arah belakang. Harus menumbalkan 1 orang lagi. Kalau ini terpick off, hanya menyisakan last man standing untuk ARN dan ada flank dari Merveus ke sebelah kanan dari seberang jalan. Ini mimpi buruk sih, Jan. Betul banget. Ini akan menjadi berbahaya banget karena para boy sendirian tinggal menunggu di sana mencoba untuk mengarahkan senjatanya ke arah tim EVOS. Masih cukup kesulitan sekarang karena mereka terpisah cukup jauh. Betul, dan Morpheus bener-bener tahu spot mana yang harus dia ambil. Sebenarnya agak nekat buat Morpheus. Dia langsung ambil seberang jalan dan ada kompon di sekitar tempatnya Morpheus. Kalau dia tiba-tiba kaget ada yang nembak dari arah kompon sebelah kanan, dia bakal ke pick off juga, malah ke sandwich EVOS-nya. Betul banget. Tapi kita lihat sekarang sepertinya dari tim 2 itu Yabzor udah mulai ketahuan dari tim EVOS karena ada EXE juga yang melihat ada smoke di sana, di build untuk menjadi wall, mungkin untuk menjadi escape plan bagi para boy. Tapi justru ini yang menjadikan surprise mereka jadi nggak ketahuan. Jadi ketahuan. Betul. Sekarang EVOS jadi tahu ada 2 player dari ARN dan mereka berjauhan satu sama lain. Tapi butuh berapa banyak smoke untuk menyelamatkan para boy ke arah Yabzor? Iya, betul. Butuh berapa banyak smoke setup? Kalau dengan jarak kayak gini mungkin 12 setup smoke supaya dia bisa selamat, dan itu pun harus continue, geraknya nggak boleh langsung supaya timing shoot yang dipunya sama EVOS tuh berantakan juga. Betul banget, itu yang menjadi salah satu masalah juga bagi tim ARN sekarang. Karena untuk membuang utility sebanyak itu di early game, terutama mereka tinggal berdua, ini akan menjadi sebuah kerugian. Dan ini dia Yabzor mencoba untuk melakukan sebuah front shooting dan Foxy ter-knockdown di sana. Yes, Yabzor berhasil mendapatkan 3 setup dari EVOS, 1 terdeteksi dan berhasil dijatuhkan oleh Yabzor. Mata elang cuy. Mata elang. Mata elang, dan langsung di backup sama Morpheus yang paling dekat. Foxe masih bisa diselamatkan kali ini, buying time untuk menyelamatkan
menyelamatkan temannya, tapi sepertinya Lizard lebih tertarik ke arah mobil karena dia tahu player yang tertinggal pasti bakal mepet ke arah mobil Betul untuk banget. dijadikan voting. Yes, apalagi itu adalah open field, tidak ada batu-batuan yang banyak dan juga memang berhentinya pas banget di open field yang literal open field. Tapi kita tinggalkan terlebih dahulu sekarang Bahampas dan juga Nara, two big teams bertemu saat ini. Reality sudah knockdown, satu player lagi itu Jeko juga knockdown, menyisakan 2 manpower dan Nara mencoba untuk flank ke arah kanan. Zero tuh vehicle juga sudah mulai dipakai dan Mo sepertinya agak cukup kesulitan untuk bisa ke arah Bahampas saat ini. Oke, 2 granat lempar langsung menuju ke arah Bahampas, berhasil di revive tapi ada satu mobil yang bakal masuk ke bagian depan. Kali ini flank 2 arah dari tim Nara. Apakah Bahampas bisa bertahan? Terlihat langsung spray. 1 down, masih ada 1 di arah bagi dan masih bisa dikontrol. Sorry, bukan bagi tapi Tayo. 3 pemain down dan Bahampas hanya menyisakan 1 player terakhir yang ada di arah kompon di bagian lower ground. Sudah mulai terdeteksi juga kali ini bahkan EVOS masih menembak ke arah CP9 yang sedang melakukan rotasi. Mobil sudah mulai berasap, bakal tembak lain dan sepertinya masih bisa bertahan. Foxe gagal mendapatkan knock tapi Morpheus melaksanakan tugas dengan sangat baik dan itu masih bleeding out kayaknya. Masih bleeding out Masih untuk bleeding para out. boy. Yes, EVOS luar biasa banget walaupun tadi sedang fokus kepada ARN. Ada pergerakan dari tim 9 langsung bisa di take down 1 player. Benar-benar body system yang proper dilakukan oleh EVOS saat game ini. Betul, tapi sepertinya kita bakal melihat apa yang terjadi oleh CP9 karena mereka benar-benar panik banget lagi rotasi ditembakin sama 3 pemain EVOS. Sungguh komit tembakan yang mereka lakukan, masih dikontrol juga bukit area belakang supaya EVOS nggak ke sandwich. Betul banget. Ini luar biasa banget teman-teman semua kalau kita lihat EVOS gameplaynya. Agak spread out, 3 orang di sini, 1 orang itu Lizard agak cukup berjauhan. Tapi sepertinya mereka akan membagi fokus saat ini lebih ke arah tim 9 yang ternyata mencoba untuk kontestasi dengan tim EVOS. Betul, karena kalau mereka fokusnya dibagi ke arah ARN, sangat sayang sih. ARN kan tinggal 1 orang doang. Sementara CP9 tadi mereka masih ada 3 pemain, 4 pemain bahkan yang lewat di depannya EVOS. Jadi EVOS harus lebih aware ke arah CP9 dibanding ke arah ARN. Ya setuju banget, sudah sempat di revive salah satu penggawa dari CP9 itu struggle. Dan di tempat lain 007 Batman yang tadi bermain sangat luar biasa di show match sudah mendapatkan 1 knockdown kepada tim lainnya. Bahkan langsung di finish yaitu PK 198 Co di sana ya. Kayaknya 007 ini ya panas banget ya. Panas banget. Mereka nih. udah main di TDM duluan. Mental mereka lagi naik karena berhasil ngalahin Morph 2-0 di best of 3. Terus mereka ini juga kan ada warm up-nya juga tadi 1 map. Itu bener-bener ngebuat mereka panas banget sih. Betul banget, dan tempat lain justru DMS ini bisa mendapatkan 1 play dari C9 yang langsung di finish dan tidak bisa di revive. Udah saling berdekatan antara 2 tim ini dan kalau menurut hemat gue C9 ini benar-benar sulit karena mereka di satu sisi punya banyak terrain yang bisa dimaksimalkan, tapi kembali lagi dengan vehicle mereka tersedia 3 orang dan tadi tim DMS itu ada di high ground, itu agak cukup sulit untuk bisa mereka kontes. Betul, dan gue agak sedikit halu dengan nama-nama tim yang ada antara CP9 dan juga C9. Waduh. Cuma beda P-nya doang. Iya. Cuma beda P-nya doang. Kalau nggak fokus udah pasti blunder banget kita Betul, nge-guess ya. tipis-tipis ya nama-nama Tipis-tipis timnya ya. banget, tapi sepertinya dari 007-nya bakal langsung lempar granat ke arah lantai 2, sudah mulai berpindah ke arah ruangan yang lain. Sanjaya menjaga di bagian tangga, 1 orang saja cukup, tapi bakal dilempar granat yang kedua. Whiskey masih mencoba untuk mendapatkan peruntungan pintu, mungkin belum dibuka. Belum ada distraction lebih jauh dari tim 007, mereka hanya buying time untuk melakukan sepak pulang lagi. Sanjaya sendirian, dia benar-benar panik dikelilingin 4 pemain dari tim 007. Yes, betul sekali. Menyisakan 2 manpower dari PK. Ditinggal. Sanjaya udah nggak bisa untuk melakukan kontes terlalu banyak. Dan benar banget kata Pasta, ditinggal aja terlebih dahulu. Karena 007 juga berpikiran lebih worth untuk dapat zona terlebih dahulu. Betul. Tentunya. Itu pemikiran yang menurut gua cerdas banget. Daripada maksain untuk ngedapetin 1 orang, walaupun bisa ya, 4 lawan 1 kan secara logika aja lah. Pasti yang 4 yang menang. Apalagi kalau hiding spotnya sempit. Cuma rumah lantai 2 lantai yang menurut gua ukurannya itu nggak terlalu besar lah. Betul banget. Udah bisa terspot lah kira-kira Betul. indok di mana nih Sanjaya tentunya. Tapi mereka nggak pengen buying time lebih lama lagi, takutnya titik rotasi mereka tuh diambil sama tim lain. Betul, setuju banget. Dan 007 di sini udah mendapatkan warehouse di pinggiran zona, udah cukup kuat. Di tempat lain Nara masih mantekin Rive yang mempunyai posisi di lower ground. Ini yang sering dibahas oleh para caster ketika berbicara Miramar. Orang yang dapat high ground, punya scope yang bagus, itu justru akan mendapatkan keuntungan lebih ketimbang para player yang masih di lower ground, terutama mereka nggak punya obstacle yang kuat untuk bisa menjadi forting mereka. Kalau high groundnya kayak gini. Tapi betul. kalau high groundnya udah mulai masuk ke arah pegunungan, itu yang di high ground pasti kalah. Betul. Karena ketika dia ngepick, palanya keluar duluan, yang di bawah bisa nembak.
Dan tembakan ke headshot tuh lebih sakit bunyinya Betul ya. sekali. Ya, dan Killshot ternyata sudah ter-knockdown di sini. Ada sebuah refrag yang dilakukan oleh tim Wave tapi tidak terkena langsung karena Nara. Killshot sebagai inisiator harus ter-knockdown. Ini sulit banget untuk bisa di-revive karena front line-nya yang bakal terkena. Di tempat lain Wave juga masih ditembakin terus oleh Nara. Ada satu usaha menggunakan vehicle menuju ke depan. Sudah terdengar oleh Nara. Frost agak kebingungan seperti di sana tadi. Tidak cukup untuk bisa memfinish secara langsung. Dan Bahampas menjadi tim pertama yang tereliminasi di game kali ini. Wow, ini Bahampas salah satu tim yang diunggulkan juga loh. Karena kan mereka ibaratnya jebolannya PMPL. Betul. Dan pasti banyak yang pengen lihat buat seperti apa yang dilakukan sama Bahampas. Tapi belum menunjukkan performa yang terlalu stabil untuk Bahampas. Masih berlanjut juga perang antara Nara dan juga Wave yang masih terjadi. Sini berganti melakukan knock dan kali ini bakal diras paksa langsung mendekati pertahanan dari tim Nara. Satu mobil masih berhenti tapi ada dua orang yang melakukan push bersamaan bakal melakukan spray. Zerot berhasil mendapatkan satu bahkan dua pemainnya. Aris tadi berhasil mendapatkan darah cukup low. Dia masih bisa untuk menutup Mega Center dengan melakukan proning tapi Frost juga berhasil di pick. Dua tukar dua pick yang terjadi. Masih ada satu orang di bagian belakang menjadi support menjadi pertahanan terakhir dari tim Wave untuk mengamati pick seperti apa yang dilakukan oleh Nara. Masih silih berganti untuk melakukan revive tapi sepertinya Zerot masih ingin melakukan flank mengambil sisi sebelah kiri tapi tidak langsung gamblang menuju ke bagian depan. Dia bergerak step by step tidak ingin terlalu terlihat dan sepertinya bakal ada smoke setup terlebih dahulu. Sudah mulai melakukan stick, satu orang bakal naik ke bagian atas, ini bakal bertemu sebentar lagi dan Zerot dia mundur ke arah belakang karena step dua orang sudah mulai terdengar sedikit demi sedikit, kepala sudah mulai kelihatan spray tapi dua orang yang berhasil muncul dan hanya berhasil mendapatkan satu tukar satu kembali terjadi dan kali ini granat meledak hanya sedikit memberikan efek di match karena musuhnya. Nara masih bisa bertahan di bagian puncak sekali ini. Lagi-lagi bertukar satu untuk satu dari segi knocknya. Betul sekali, Nara dan juga Wave saling tipis banget. Masih usaha merevive satu sama lain. Zero tuh masih untuk di-revive. Tapi Nara, gencaran, granat yang diberikan Wave tidak henti-henti. Bahkan Frost terkena lagi walaupun tidak cukup mampu untuk menokkan dia. 3 player dari Nara udah sangat sekarat. Wave mempunyai posisi yang cukup baik. Tapi teman-teman perhatikan, sekarang zona sudah mulai mendorong. Kedua tim ini harus cepat-cepat mengakhiri fight mereka kalau tidak ingin merasakan DPS dari Wave yang kelima atau zona kelima. Wow! Ada yang termakan sama zona. Ini kalau Wolfie yang nge-guess, dia bakal bilang ini adalah kondisi cacing-cacing naga-naga. Cacing-cacing naga-naga. Cacing-cacing naga-naga. Bisa untung gede, bisa buntung ya buntung gitu. Betul banget, karena mbak lagi playzone tuh sakit banget. Oke, berhasil di revive, tapi teman-teman perhatikan sekarang DPS-nya udah sakit banget. Rich bahkan sebagai supirnya langsung jatuh dan langsung untuk menjadi sopir kedua dan yes, Wave tereliminasi karena zona. Kembali lagi, penting sekali untuk mengkalkulasi zona karena tadi Wolfie udah sempat statement kan zona cepet banget gitu. Pasti, karena ini udah ngikutin sistem dari international match turnamen kompetitif dari PUBG Mobile ya, mau nggak mau mereka harus adaptasi banget, apalagi buat tim-tim baru yang sekarang menjajal di PISC. Ya bener banget, dan tempat lain Goldik sekarang dari Rive mencoba untuk men-take down player-player dari Nara yang ada di high ground. Mereka baru masuk ke dalam site dan langsung berada tembakan dalam zona yang tidak aman dari Zoldyck. Tidak cukup mampu untuk menokkan, tapi Baby udah sekarat banget di atas sana. Oh my god, ini yang tadi Fasa sempat mention sebentar. Tim-tim yang mendapatkan posisi di tengah-tengah, dapat zona, dapat compound, dan aman. Ini benar-benar kayak shooting gallery tim-tim lainnya. Tinggal Betul. ditembakin, tinggal dihadang untuk bisa masuk ke dalam zona berikutnya. Ya sekarang bisa dibilang lu udah kesempatan nyayur yang lebih besar ketika lo apalagi main di pinggir circle dan tahu kira-kira daerah ini bakal dilewatin sama tim-tim yang sedikit menahan gerakan blue zone-nya. Betul banget. Dan kita lihat di sini TSC dan juga C9 berbagi compound. Nara agak cukup kesulitan karena vehicle sudah dimeledakkan semua. Maybe knockdown 0-2 dan satu player lain dari Nara tersisa agak cukup sulit. Bahkan dua knockdown. Satu orang terakhir itu Frost masih mencoba untuk bertahan dan masih ada DPS juga dari zona. Sakit sekali pastinya. Betul, ini cuma bisa berharap lolos. DG Jose juga terlihat. Dua tim dalam satu entry yang sama, bener-bener diberondong sama Rev. Banget. Dan Nara tereliminasi di tempat lain. C9 sepertinya masih bisa untuk menghold position secara baik di sini. 1 melawan 3 tapi masih bisa body system dari TSC dan C9 Capital 9 tereliminasi. My Ini gue hitung ya, 3 tim pulang secara hampir bersamaan, under 1 minute. Under 1 minute. Under 1 minute. Yes, 3 tim karena itu tadi menjadi enak kerasnya. banget, sumpah. Yes, dia posisi situ masih di dalam zona lagi pas. Drive Waduh. enak banget dan tadi gue kayaknya ngelihat ada lemparan smoke atau granat yang muncul di layar. Betul. Untung layar yang kita lihat nggak 3D. Ya. Iya, kalau 3D mungkin saya sudah Udah terjengkal. nunduk. Iya. Oke, dan Rive di sini masih menghold the line. Kata Pasta tadi bener banget, udah sangat kuat dia. Tinggal hold dari teman-teman tim lain yang ingin masuk dalam zona TSC. Berada
dalam jarak tembak dari Zoldyck. Dari tadi dengan M4-nya mencoba untuk break arah tim lawan. Dan di sini ada pergerakan vehicle yang cukup baik dari TSC. Dan sepertinya TSC masih mendapatkan slide place untuk zona berikutnya. Ya, sini Rev enak banget sih posisinya. Yang jadi kendala untuk Rev itu cuma satu hal. Dari tadi mereka nembakin semua pelurunya ke arah tim-tim yang mendekat ke arah kompon mereka. Apakah peluru mereka akan cukup sampai di titik circle terakhir nanti? Betul banget, itu yang harus mulai diperhitungkan oleh tim Rive karena kembali lagi saat kita kurang utility, kita kurang equipment, kita kurang ammunition kita di zona akhir nanti mungkin akan cukup kesulitan. Tapi di lain tempat CP9 sedang berhadapan dengan KHG dan KHG satu orang sudah ter-knockdown yaitu Step ZX di high ground sana. Betul, dan kita sekarang lagi melihat pergerakan dari Sanjaya, salah seorang pembalap yang ikutan di PNC kali ini. Apakah bisa ngebalap semua poin dan mengejar ketertinggalan? Ada 3 orang di arah lower ground persis di depan Sanjaya. Di sebelah kanan juga ada. Waduh. Berarti total bisa ada 6 orang yang harus dia hadapi. Yes, betul banget. Tersandwich ini posisi yang kurang baik bagi Sanjaya. Udah deket banget. Storm sudah berdekatan di sana dan Sanjaya terpick off oleh Szord dan menjadikan defeated untuk PK 198 di posisi ke-10. Ya, itu udah pasti ya kayak yang dibilang Wolfie, cacing-cacing naga-naga. Cacing. Apalagi kalau udah one man show kayak gitu udah pasti tryhard abis. Dan Rive masih melakukan bombardir, bener-bener nyayur kill posisinya. Harusnya dia nyayur kill, tapi lihat baru ada 1 kill yang dikumpulkan sama Rive. Betul banget, karena memang saat cut rotation biasanya banyak yang knockdown doang dan tidak bisa untuk di finish. Dan Betul. kita lihat sini Zoldyck masih menembakin, bahkan di sana udah ada DMS juga yang menunggu TSC meledak kendaraannya. Yap, ini bakal ke sandwich satu pemain dari TSC. Ada Hull tadi ya. Betul. Dan 3 orang berada di bagian kirinya juga, dikontrol dengan sangat baik oleh Rive. Ini bener-bener nembak dari tadi, tapi entah kenapa jumlah kill mereka nggak terlalu banyak. Mungkin las pelurunya tuh selalu kalah di matchnya sama zona kali Betul, ya. mungkin. Apalagi tadi kalau kita lihat Nara dan juga DG ya. Kalau kita kalkulasikan harusnya at least sudah dapat 4 kill dari Rive. Tapi kemudian mungkin pasta benar dengan Playzone tadi sebagai MVP karena udah sakit banget. Dan mereka juga udah sekarat karena peluru yang diberikan Zoldyck. Mungkin akhirnya terfinish oleh Playzone. Lu lihat deh posisinya si Rive. 3 circle mereka nggak pindah dari Betul kompon banget. ini. Tetap di kompon itu dan masih masuk circle Bener, sampai sekarang. masih masuk circle. 3 circle mereka nggak berubah. Kalau sampai circle ke-7 nanti up dan masih di area mereka, hoki adalah kunci. Doanya kuat sih dia. Doanya kuat. Doanya kuat. Doanya betul. kuat banget itu udah Betul pasti. banget. Kayaknya sungkem sama maknya Wah, banyak gila. tadi pagi. Mandi kembang kayaknya Iya, itu. mandi kembang kayaknya ya. Supaya mereka bisa all out zonanya ke arah mereka. Betul, Tapi betul, sepertinya betul. dari CP9 juga langsung melakukan pergerakan, gak ingin membuang waktu terlalu banyak. Tertembak 1 orang, harus proning tapi sedikit terlambat. 1 pick berhasil diamankan, 1 man's down. Dan dari bagian high ground, Last berhasil mendapatkan 1 orang kali ini. Cukup banyak tembakan yang menuju ke arah CP9. Dia harus menuju ke arah yang lebih low lagi untuk menutup angle shoot dari berbagai arah. Dan bakal dipus dari arah belakang, tapi kontrol map masih sangat baik untuk tim Rive. Di sebelah kiri, tim 10, KHG berhasil masuk dan mengambil 1 lempengan yang menurut gue bagus. Dia punya dua mobil ini bisa dijadiin forting ke arah tim TSC. Betul banget, dan tadi kalau teman-teman perhatikan ada sedikit kesalahan seperti dari tim 007 karena Whiskey sepertinya tidak sengaja menembak vehicle, justru harus men-knock out kan tim atau player-player lainnya dari timnya. Dan itu harus benar-benar diperhatikan ketika kita ingin forting, ketika kita ingin menjadikan kendaraan kita untuk menjadi forting, harus ada komunikasi yang jelas dengan player atau dari tim kita lainnya untuk menjauh sedikit dari kendaraan yang ingin dijadikan forting. Oke, player sudah semakin semangat dan semakin ramai. Buat yang nonton jangan lupa di like, kita tembuskan 10.000 like untuk di PINC 2020 hari ini. Karena kemarin kita tembus di 10.000 ya. Betul banget. Jadi jangan sampai kalah 10.000 lagi tentunya. Dan kita kembali ke game sekarang. AXM masih pelan tapi Udah pasti mulai tempat lain. TV sekarang berhadapan dengan KHG sangat berdekatan. 1 orang seperti yang sana harus front kembali. Ini udah tipis banget antara Maxi dan 1 player dari KHG. Dan Maxi mencoba untuk keluar, mencoba untuk menembak. 1 orang proning dan bisa di knockdown kan secara easy oleh Maxi. Oh, dia panik, dia mau masuk jendela tapi sepertinya takut nyangkut. Jadi mendingan lewat pintu aja dan pintunya bakal langsung ditutup karena keuntungan ada pintu view dari luar akan terbatas untuk masuk ke dalam ruangan ini. Sementara Heaven masih berada di bagian luar, tidak langsung di-end karena tadi waktunya tidak sempat. Masih bersembunyi juga di arah 1 mobil yang sudah mulai terbakar. Kali ini Nano menahan posisinya dengan sangat baik. 4 poin kill sudah dikumpulkan oleh tim Rive. Bakal ada smoke setup ke bagian luar dan kali ini Nano bakal langsung melakukan finishing tapi masih tertutup 1 mobil yang sudah meledak. Betul sekali.
Tanpa berlama-lama lagi kita juga melihat sekarang sedang ada setup smoke yang dilakukan oleh AXM karena mencoba untuk merevive teammates-nya terlebih dahulu karena EVOS sudah sangat berdekatan. Dan teman-teman perhatikan sekarang di minion EVOS sudah control the location sangat baik. Rive sini ingin memfinish the job-nya. Tim satu di sana satu orang sendirian langsung bisa di take down oleh Rive dan menjadikan 4 tim tersisa. Ada EVOS, ada AXM, ada Rive dan satu tim lagi tentunya yang sedang mempertandingkan chicken dinner di game pertama hari ini. Gila, EVOS lagi-lagi masuk ke jajaran top 3. Ini benar-benar menstabilkan permainan mereka dan poin mereka gue rasa akan sangat aman untuk tetap berada di posisi puncak. Walaupun mereka misalkan tidak chicken kali ini dan ternyata KHG berhasil mendapatkan satu, Uzui dari AXM berhasil ditumbangkan kali ini. EXE menahan di bagian batu untuk menahan pergerakan dari tim Rive. Bakal dilempar granat ke bagian depan. Laser berusaha untuk memprediksi di manakah dua pemain lain ada dari tim AXM terlihat, tapi granat sudah mulai dilempar, meledak namun tidak berhasil mendapatkan knock. Betul sekali, mungkin tadi prediction cukup tidak tepat, tapi EVOS masih hold the line. Mereka masih punya posisi. Laser di sini masih mencoba untuk menjaga backline agar tidak ada pemain AXM yang bisa maju ke depan. Di sana 1v1 sekarang AXM crouch, di sana The Laser langsung bisa knockdown oleh dua player lain. Body system yang sangat baik dari AXM, tapi tidak ketinggalan. Foxe datang dengan Uzi mendapatkan 2 dan bahkan memfinish 1. Luar biasa sekali dari EVOS. Oh, through the smoke, tapi dari arah kanan masih ada yang melakukan backup. EXE telah melakukan backup fire-nya, tapi untungnya langsung mendapatkan poin lagi. 2 orang dipulangkan ke arah lobby. EVOS terdeteksi posisinya. 2 orang berhasil selamat dari AXM, tapi mereka harus melakukan healing. Tidak ada first aid kit untuk Uzui. Betul sekali, hanya bandage 3, tapi di tempat lain sepertinya AXM masih bisa untuk bernafas karena KHG masih harus berhadapan dengan Rive. Dan ini akan menjadi momentum yang baik untuk tim 5 tentunya, yaitu AXM untuk bisa mendapatkan healing point. Oh, sendirian aja nih bakal ngeprone di arah smoke-nya. Smoke setup sudah mulai kelihatan kali ini. Bakal ada through the smoke spray, jarak dekat proning shoot yang gagal. Rive menambah pun di point kill-nya. 2 lawan 2 tim terakhir bakal tersisa. Siapa yang bakal lebih ngotot untuk melakukan push, tapi ternyata berhasil diamankan 1. Uzui terjatuh, hanya menyisakan 1 pemain terakhir yang masih terlihat di balik batu. 2 orang bakal menghapus kanan dan kiri dan sepertinya winner chicken dinner langsung diamankan oleh tim Rive karena circle terus-terusan menuju ke arah mereka. Betul sekali, Rive Tayo mendapatkan winner chicken dinner di game yang pertama. Maksimasi dari circle, kehokian dimaksimalkan, aim yang luar biasa.